Ya, puji Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua, untuk saudara semua. Shalom. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Saudara memberikan salam selamat tahun baru kepada paling sedikit 5 orang. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita semua. Hari yang pertama dalam tahun ini kita ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Ya, puji Tuhan. Saya lihat semua muka nggak ada yang murung, semuanya bersukacita. Ya, karena Tuhan baik. Amin saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, mari kita akan buka kebaktian ucapan syukur kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah tahun baru yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau hari pertama dalam tahun ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Satu kesempatan yang indah di mana kami boleh mengucap syukur atas berkat, atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kebaktian ini. Baik pujian, penyembahan, baik kesaksian-kesaksian yang akan kami dengar. Itu semua boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang mendengar. Dan juga Tuhan untuk paduan suara Sion yang juga membawa firman Tuhan melalui pujian. Terutama hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Hingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan juga memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat yang hadir. Tuhan juga tolong kami semua. Tuhan berkati kami semua. Sehingga sukacita surga kami akan rasakan, kami alami dalam kebaktian ini. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat tahun baru. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin, amin. Mari kita mau memasuki kehadirat Tuhan, kita membawa rasa syukur kita. Tapi pagi hari ini saya mau beritahu, kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan kesaksian. Kita akan menyanyikan 2 lagu dulu, kemudian kami akan memberikan kesempatan bila ada Bapak Ibu Saudara yang memberikan kesaksian, boleh maju ke depan sehingga itu akan mempersingkat waktu. Dan kami akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu kesaksian selama 3 menit ya. Oke, saudara siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dia sudah membawa kita sampai pada hari ini. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Come on, yuk. Go. Tangan yuk. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Katakan. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur ke dalam peraturannya.
bawah ya. 2 ke 4 akan bersorak-sorak. Yuk. Asik, sekali lagi ya. 2 ke 4 akan bersorak-sorak. Hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah. Dia membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita mau terbang tinggi bersama Tuhan. Amin saudara. Mon. Hey. Kau angkat
ada? Kesaksian ini akan diberi kesempatan selama bulan Januari di semua kebaktian KU1, kebaktian KU2. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan kesaksian saat itu bila Bapak Saudara belum siap saat ini, Oke, kita akan berdiri lagi, kita akan sembah Tuhan. Kita akan naikkan ucapan syukur kita. Setiap hal yang sudah kita dapatkan tahun kemarin, selama setahun kemarin, itu semua sudah menjadi pelajaran buat hidup kita, amin saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Allah itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun musim kehidupan kita. Mari kita mau belajar untuk berkata dengan iman. Kalau kita tidak akan takut, kita tak usah gentar. Karena kita tahu ada Allah, ada tangan Tuhan yang selalu megang tangan kita, amin. Mohon. Sekalipun kami berjaga membahas pengalaman Tuhan, kami tahu kami gak perlu takut karena kami punya Engkau.
semua, mari perkatakan doamu. Perkatakan harapanmu tahun depan. Perkatakan ketakutanmu sama Tuhan. Perkatakan harapanmu di tahun depan. Jangan ada yang diam. Atau bahkan saudara mau memuji Tuhan. Mari, keluarkan suaramu saat ini saudara. Kami tahu Engkau yang ada berjalan bersama-sama kami. Ajar kami untuk kami gak bimbang. Ajar kami untuk kami gak takut. Karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu jagai hidup kami. Tuhan yang selalu berkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, apapun itu Tuhan gak pernah luput. Terima kasih Tuhan. Ajar kami punya iman yang kuat sama Engkau Tuhan. Melewati setiap hari dengan kekuatan dan iman hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Mari kami mau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Engkau punya. Mari ajar kami untuk kami memberikan yang terbaik. Karena Engkau Allah sudah memberikan yang terbaik buat hidup kami. Itu keselamatan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Ya saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita semua mengucap syukur pada Tuhan karena kita dapat mendoakan pengurus harian atau majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung periode yang akan datang, yaitu Desember 2023 sehingga Desember 2026. Ya, kita berdoa semua supaya pelayanan para hamba Tuhan yang tergabung dalam majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung diberkati oleh Tuhan. Baik. Pelantikan Badan Pengurus Harian atau Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung masa bakti Desember 23 sehingga Desember 2026. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan menyaksikan pelantikan Badan Pengurus Harian atau Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung dengan masa bakti tahun 2023 sehingga 2026. Mari kita sama-sama akan mendukung di dalam doa untuk pengurus majelis yang baru yang akan dilantik. Pembacaan surat keputusan atau SK oleh Sekretaris Umum Badan Pengurus Harian atau Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, Ibu Meli Trisito, STH MSI, Konseling. Dan apabila nama-nama dari pengurus yang akan dilantik atau dipanggil atau disebut, dimohon untuk segera berdiri dari tempat duduk, maju, naik ke atas, dan berdiri menghadap mimbar. Kami persilakan kepada Ibu Sekum untuk melaksanakannya. Berikut saya akan membacakan contoh format surat pengangkatan Gereja Rehoboth. Gereja Rehoboth, surat pengangkatan nomor 12 /MGR/12/23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23-24b. Pada hari ini, Gembala Sidang Gereja Rehoboth mengangkat dan mensahkan nama PDM Evelyn Rungkat Dr. Gigi, jabatan Ketua Komisariat 1. Mulai hari ini, nama tersebut di atas berhak melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan uraian tugas dalam periode 2023 sampai dengan 2026. Surat pengangkatan ini di kemudian hari dapat ditinjau kembali apabila ternyata ada kekeliruan. Gereja Rehoboth, Jemaat Bandung, Jalan Raden Dewi Sartika nomor 36 sampai 38, Bandung, Pendeta Dr. Yohanes Rungkat, Dr. MTH, Gembala Sidang. Bapak Ibu, dengan surat pengangkatan yang sama, maka format yang sama juga akan diberikan kepada pengurus-pengurus yang namanya akan dipanggil. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara maju ke depan dan menghadap ke mimbar. Berikut pengurus Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung periode 2023-2026. 1. Pendeta Dr. Yohanes Rungkat Dr. MTH, Gembala Sidang Gereja Rehoboth. Pendeta Kristina Rungkat Dr. MTH, Gembala Sidang Gereja Rehoboth. Pendeta Yakobus Rungkat Dr. Gigi SPK KGA, Penasehat Majelis Gereja Rehoboth. Pendeta Gunawan Wirianto MPM, Penasehat Majelis Gereja Rehoboth dan Wakil Gembala Sidang. Saya undang untuk maju ke depan
Pak Yakobus dan Pak Gunawan, Ibu Christine. Pendeta Stefanus Rustandi, Insinyur STH MPM, Penasehat Majelis Gereja Rehobot dan Wakil Gembala Sidang. PDM Mailia Trisito Anggraini, STA MSI, Sekretaris Umum. Pendeta Yanto Wijaya STH MPM, Bendahara Umum dan Wakil Gembala Sidang. PDM Cikongfen BSC STH, Bendahara Umum. Ibu Yanti Chandrayana, Bendahara KU1. Ibu Matilda Paulina, Bendahara KU1. Bapak Kristianto Sugono, Bendahara KU3. Pada Bapak Ibu yang dipanggil silakan maju ke depan. PDM Evelyn Rungkat, Dr. Gigi, Ketua Komisariat 1. PDM Yeskiel STH, Ketua Komisariat 1 Bidang Diakonia. Bapak David Chandrawan, Wakil Komisariat 2 Bidang Diakonia. Ibu Lim Yelan, Pelayanan Orang Tua Asuh. Ibu Cecilia, Bidang ADM. PDM Martin Tanugraha, SE STH, Ketua Komisariat 3 Bidang Rumah Tangga Gereja atau Bagian Umum. Bapak Rudianto Irawan, Bidang Humas. Ibu Hana Sriana, Bidang Logistik dan Pemeliharaan. PDM Timotius SSI STHMM, Ketua Komisariat 4 Direktur Pendidikan. Bapak Julius Mahadi SE, Ketua Komisariat 5 AVD. Bapak Avandi, Wakil Ketua Komisariat 5 AVD dan Bidang Kepegawaian. Ibu Susana Kristianti, Sekretaris Komisariat 5 AVD. Bapak Yonatan, Dukungan Pengembangan Sarana Prasarana AVD dan Penanganan Elektrikal Mekanikal. Bapak Bintoro, Dukungan Pengembangan Sarana Prasarana AVD dan Penanganan Elektrikal Mekanikal. Bapak Teddy Adrianto, Dukungan Pengembangan Sarana Prasarana AVD dan Penanganan Elektrikal Mekanikal. Bapak Sugianto Effendi, Dukungan Pengembangan Sarana Prasarana AVD dan Penanganan Elektrikal Mekanikal. Evangelis Daniel Gatot ST STH, Ketua Komisariat 6 Service Ministry. Saudara Yohanes Tan, Komisariat 6 Divisi 1, Saudara Richard Tanugraha, Komisi 6 Divisi 2, Saudara Danis Andrian, Komisi 6 Divisi 3. PDM Triyono Mulyoguno Insinyur, Ketua Komisariat 7 Bidang Pelayanan Syaron. Evangelis Stephen SH STH, Ketua Komisariat 8 Litbang. PDM Arianto Santoso Insinyur MBA, Ketua Komisariat 8 Litbang. Bapak David Chandra Mulyana, Ketua Komisariat 9 Praise and Worship. Saudari Selina Siau, Komisariat 9 Vokal Research and Development. Ibu Susana Rungkat, Komisariat 9 Vokal Research and Development. Saudara Gary Benardi, Komisariat 9 Musik Research and Development. Bapak Pipin Purnawan, Komisariat 9 Musik Research and Development. Saudara Thomas Haryanto, Komisariat 9 Musik Research and Development. PDM Dr. Willem Novi MTH, Ketua Komisariat 10 Bidang Pengajaran Kerohanian. Sudah selesai. Pelantikan Badan Pengurus Harian Majelis Gereja Rehobot Jemaat Bandung tahun 2023-2026 oleh Gembala Sidang atau Ketua Umum Badan Pengurus Harian Majelis Gereja Rehobot Jemaat Bandung, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Rungkat, Dr. MTH.
Kami persilakan kepada Bapak Gembala Sidang Gereja Rehoboth. Pernyataan kesediaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Gembala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Dan saudara-saudara telah menyetujui dan bersedia melayani Tuhan sebagai anggota Badan Pengurus Harian atau Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung untuk masa bakti 2023 sehingga 2026. Saya mohon kesediaan saudara untuk menjawab dengan kesungguhan hati beberapa pertanyaan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, dan di hadapan jemaat. Harap apabila setuju saudara dapat menjawab, saya bersedia bersama-sama. Pertama, apakah saudara menerima baik tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Gereja Rehoboth yang saudara layani dan dengan pertolongan Tuhan mau melaksanakannya dengan setia dan bertanggung jawab? Apakah jawab saudara? Kedua, maukah saudara berusaha memelihara, mempertahankan semangat kerjasama dan persekutuan dengan Gembala Sidang dan dengan sesama pengurus majelis juga dengan pengurus-pengurus departemen yang ada, sehingga seluruh jemaat dapat dibina dan dilayani dengan baik? Apakah jawab saudara? Maukah saudara memelihara kepercayaan yang Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, melalui Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, sehingga program jemaat pada umumnya dan program gereja yang saudara layani pada khususnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Apakah jawab saudara? Untuk jemaat yang dipercayakan kepada kita perlu dibina dan dipersiapkan menjadi jemaat yang bertumbuh, bertanggung jawab, melayani satu pada yang lain, dan hidup dalam satu persekutuan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Gembala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung dengan ini mempercayakan pembinaan seluruh komisariat yang ada di dalam Gereja Rehoboth Jemaat Bandung kepada pengurus majelis yang akan dilantik untuk masa bakti tahun 2023 sehingga 2026. Gembala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mengajak jemaat untuk mendoakan, menghargai, dan memberikan semangat dan bekerja sama dengan pengurus majelis yang akan dilantik. Jemaat yang menyatakan kesediaannya dipersilakan berdiri. Saudara, jemaat kita berdiri untuk mendoakan ya. Baik. Setelah mendengar pernyataan kesediaan para anggota pengurus majelis, maka dengan kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kami, Gembala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan ini melantik Badan Pengurus Harian atau Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung dengan masa bakti tahun 2023 hingga 2026, kiranya hikmat, hati yang bijaksana, juga kasih Allah senantiasa menyertai tugas pelayanan saudara-saudara semua.
terimalah janji Tuhan. Janganlah ketut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta supaya para hamba Tuhan yang para majelis untuk berlutut, dan kita menyanyi satu kor, yaitu kami memuji kebesaran-Mu. Saudara saudara semua harap mengangkat tangan untuk berdoa memberkati para majelis baru yang akan dilantik. Dan doa akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini Engkau memeliharakan kami sebagai jemaat gereja Rehoboth di tempat ini di kota Bandung Tuhan. Engkau bahkan sudah memilih beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan panggil untuk melayani dalam bidang khusus masing-masing. Kami tahu Tuhan kemampuan kami sangat terbatas, tapi kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami mengucap syukur kami punya Roh Kudus yang terus memimpin kami, memberikan jalan keluar jikalau kami menghadapi jalan buntu, memberikan nasihat jikalau kami berjalan salah. Bahkan Engkau terus bisa menegur kami jikalau kami juga tidak berbuat hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan diri kami sepenuhnya, baik sebagai anggota jemaat yang biasa untuk tetap mendoakan semua anggota gereja, anggota majelis gereja yang sudah dipilih dalam tahun pelayanan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Kami juga Tuhan mau diberi tuntunan, pimpinan, nasihat dari para hamba-hamba Tuhan ini, karena kami tahu Tuhan kami selalu perlu diberikan nasihat-nasihat untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para majelis gereja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tambahkan hikmat, akal budi bijaksana, urapan yang dari surga, Roh Kudus yang terus membimbing mereka, sehingga mereka juga makin bertambah-tambah di dalam melayani Tuhan. Mereka juga perlu Tuhan bantuan doa dari kami semua. Tuhan berkati mereka di dalam profesi mereka, di dalam pekerjaan mereka, juga Tuhan di dalam keluarga mereka, suami atau istri mereka dan anak-anak mereka, semuanya menjadi keluarga ilahi yang senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan dan setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan dan setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami pada hari ini mengucap syukur karena kami boleh mengakhiri tahun 2023 ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami mau memasuki tahun 2024 dengan semangat yang baru,
dengan kekuatan yang baru, dengan urapan yang baru daripada Tuhan, dan dengan hikmat yang baru daripada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Roh Kudus terus memegang tangan kami, supaya kami tidak pernah merasa lelah dan kami kecewa sehingga kami undur, tetapi kami bahkan makin lama makin kuat di dalam mengiring Tuhan. Bahkan kami makin kuat, makin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami tetap mau menjadi berkat di tengah jemaat Tuhan, di tengah komisariat yang kami pimpin, yang dipercayakan kepada kami, dan tetap kami menantikan pencerahan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur. Kami punya Roh Kudus yang terus memimpin kami dan membawa kami kepada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang menyatakan dirimu secara pribadi kepada kami pribadi masing-masing, supaya kami makin mengenal Engkau, kami makin mengasihi Engkau, kami makin setia kepada Tuhan, dan kami juga makin mengasihi dan setia kepada pelayanan kami di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, ampuni jikalau kami kadang-kadang berbuat salah, berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya jikalau kami mengaku dosa kami, maka Tuhan berkata bahwa Engkau akan mengampuni dosa kami dan akan memberikan kami jalan keluar yang paling baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sebagai jemaat Tuhan, kami mendukung semua hamba-hamba Tuhan yang berada di tempat ini, yang sedang berlutut di hadapan hadirat Tuhan. Kami mendukung mereka semua Tuhan, berikan sekali lagi kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini tidak akan sia-sia, karena bersifat kekal dan selama-lamanya. Dan kami akan bersama-sama pulang ke rumah Bapa dengan kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan, kalau kami sudah selesai melaksanakan tugas kami di dalam dunia ini, kalau kami sudah selesai untuk bersedia, sehati dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sekali lagi berterima kasih kepada Tuhan. Kami mohon juga bantuan untuk semua anggota keluarga masing-masing hamba Tuhan ini Tuhan, supaya anggota keluarga ini mereka juga boleh mendukung pelayanan orang tua, suami, istri, anak daripada mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat melayani bagi pengurus majelis yang baru. Tuhan memberkati saudara. Silakan. Shalom. Puji Tuhan ya. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat sehingga kita boleh memasuki tahun 2024 ya. Tadi saya berlutut, kok berdirinya udah susah. Untung ada Pendeta Triyono yang memegang sehingga saya bisa bangkit. Tidak terasa ya bahwa usia mau tidak mau akan bertambah ya. Saudara, sebenarnya ingin banyak kesaksian dari jemaat Gereja Rehoboth. Saya yakin di Gereja Rehoboth ini masih ada mujizat dan kesembuhan, kuasa Allah dinyatakan ya. Saya akan menyaksikan 2 kesaksian ya. Awal Desember tanggal 4 ya. Nah, ya. Saya malam-malam sakit. Kencing itu susah, saudara ya. Aduh sakit, aduh Tuhan tolong. Besok paginya saya bisa kencing, itu nggak taunya keluar batu saudara. Ada yang besar, ada yang kecil. Wah, saya lihat ini. Sampai saya di kloset saya ambil, saya cuci ya. Apa gitu kan ya.
Saya coba gunting, saya coba ditumbuk, nggak bisa. Cukup besar saudara ya, 1 senti ada ya. Ada agak ya bergerigi gitu ya. Nah saudara, lalu saya tanya ke anak saya, katakan, aduh Pak, ini ginjalnya ada batu. Waduh, tapi saya ngomong, kan udah keluar. Ya, jadi sejak itu saya nggak sakit lagi kencing, saudara. Bahwa kuasa Allah itu nyata. Sebenarnya saya ingin banyak mendengar kesaksian. Yang kedua, saudara, kemarin sore, maka saya berangkat ke sini didampingi oleh istri saya, Ibu Lois ya. Karena kemarin sore saya sakit menggigil, saudara. Waduh, sampai saya ini Tuhan, saya bisa nggak besok khotbah gitu. Saya menelpon ke gembala sidang, ya Bapak Gembala, aduh, tapi saya coba ya. Saya minta mohon doa dalam kelompok doa, ya tengah malam, ya hampir jam 12 ya saya terbangun, rasa enak gitu kan ya. Enggak menggigil lagi, tadinya wah pakai sweater gitu kan ya. Karena benar saudara, saya rasa kedinginan, waduh sepertinya bergoyang terus ya, sampai ambil air hangat ya di gelas, yang hangat pegang gitu kan ya, minum air hangat masih menggigil. Tapi puji Tuhan ya, pagi hari saya bisa bangun ya dengan tubuh yang sehat dan saya bisa belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru dengan penuh mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, kami bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang telah memberi Tuhan berkati. Kami yakin Kau memberkati usahanya, Kau memberkati rumah tangganya, apa yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Saat ini ya Tuhan kami berterima kasih bisa belajar bersama tentang kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami tahu hanya dengan urapan-Mu kami dapat mengerti kebenaran firman Allah. Dan sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Kami minta kuasa konsentrasi sehingga pikiran kami tidak melayang-layang, tetapi kami berpusat kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan hadir dan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu peranan keluarga ya. Bagi pertumbuhan gereja Rehoboth ya. Pertumbuhan sebenarnya gereja, tapi lebih karena kita tinggal di gereja Rehoboth, maka kita belajar pertumbuhan dalam gereja Rehoboth ini. Saudara, bagaimana sih kita peranan? Kalau sudah lihat bagi pertumbuhan, berarti hidup ini adalah pilihan, saudara. Hidup ini adalah pilihan. Apakah sudah menjadi berkat atau sebaliknya tidak menjadi berkat? Apakah saudara ini hidup ini pilihan? Oleh karena itu kita belajar bagaimana sih peranan keluarga dalam pertumbuhan gereja Rehoboth. Saudara, kita belajar dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth dalam hal ini ya. Saudara, di dalam firman Allah ya, ayat 5 sampai ayat yang 7, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, ya, imam berarti. Namanya Elizabeth. Perhatikan kata keduanya. Keduanya berarti Zakaria atau Elizabeth ini adalah benar. Jadi masing-masing benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat.
Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Coba kita belajar saudara, Sakaria ini artinya Tuhan ingat. Ya, jadi Tuhan mengingat nih. Ya. Dan Elisabet Tuhan bersumpah atau berjanji. Dan Yohanes anaknya Yohanes ya, Yohanes Pembaptis, Tuhan menyayangi atau mengasihi. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar saudara ya. Keduanya berarti masing-masing. Hidup ini kita perlu dipertanggungjawabkan adalah pribadi kita di hadapan pengadilan agung Yesus Kristus. Oleh karena itu kita coba perhatikan saudara. Di dalam ayat 16 ini ya, dalam terjemahan lama dikatakan keduanya adalah benar. Jadi perhatikan kata benar ini. Di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan kehidupan. Ini lebih jelas, suami istri itu menyenangkan hati Allah. Keduanya mentaati semua perintah dari hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Di dalam terjemahan lama, adapun keduanya itu taat kepada Allah, serta menurut segala firman dan hukum-hukum Tuhan dengan tiada bercela. Saudara, kita lihat di sini, keduanya suami istri. Artinya saudara, kehidupan Sakaria ini saudara adalah dan Elisabet ini menyenangkan hati Allah. Nah, hidup ini katakan pilihan kan? Saudara, apakah pilihan saudara ini, apakah kita bisa menyenangkan hati Allah, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan sesama, itu adalah pilihan saudara. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan kita bisa menjadi berkat atau tidak menjadi berkat. Maka peranan keluarga ini adalah masing-masing. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Apakah itu semua bisa menyenangkan hati Allah? Adalah pribadi saudara. Saudara, dalam hati ini apakah kita menyenangkan Allah? Apakah selama tahun 2023 kita menyenangkan Allah? Atau kalau kita bisa berbicara dengan Tuhan, apakah Tuhan menangis di hadapan kita? Karena melihat kelakuan kita, perbuatan kita, pelayanan kita yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, hanya manusia sebatas apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat, itu sebatas itu. Saya tahu saudara ini hadir dengan setia dalam gereja. Saudara ini melayani dalam paduan suara, dalam asyar, dalam WL singer, pengkhotbah sekalipun. Tetapi masalah menyenangkan Tuhan bukan urusan pribadi kita, tetapi itu pribadi Allah yang melihat di dalam kehidupan kita. Spiritual kita. Apakah kita menyenangkan Allah? Yang tahu adalah diri saudara dengan Allah. Atau melayaninya hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri. Supaya kita ini dianggap, wow, paling hebat. Saudara, kita bisa belajar daripada kehidupan Sakaria dan Elisabet adalah menyenangkan hati Allah. Pasti saudara. Kalau kita bisa melayani, bisa hadir, hidup ini menyenangkan hati Allah, maka kita akan menjadi berkat. Saya waktu menyiapkan ini, saya bukan untuk saudara saja, tetapi untuk diri saya. Mengapa kalau saya belajar kebenaran firman Allah, saya katakan mari kita belajar bersama. Saudara, dia menyenangkan hati Allah.
bisa menyenangkan hati Allah adalah benar di hadapan manusia. Banyak orang yang merasa benar, tetapi tidak benar di hadapan Allah. Allah melihat hati kita. Kalau hati kita benar yang telah disucikan oleh darah Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka hati kita benar, maka pikiran kita ini akan benar, saudara. Pikiran kita ini akan benar, maka perkataan kita pun akan benar. Dan tindakan kita ini akan benar. Benar di hadapan Allah. Belum tentu saudara benar di hadapan manusia, benar di hadapan Allah. Belum tentu saudara suami istri benar masing-masing di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Allah. Oleh karena itu kita belajar, saya belajar daripada kehidupan Zakaria dan Elisabet. Masing-masing tadi katakan, ya, keduanya ini suami istri ini menyenangkan hati Allah, benar di hadapan Allah. Saudara, benar adalah hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Allah tidak bisa dibohongi, saudara. Suami bisa dibohongi oleh istri. Istri bisa dibohongi oleh suami. Kita sesama para pelayan Tuhan bisa dibohongi. Gembala sidang, ibu gembala bisa dibohongi. Tetapi di hadapan Allah, karena kita telah belajar Allah itu maha benar, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Maka tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Tahu semua kehidupan saudara dan saya, dan kelak akan diadili. Oleh karena itu marilah saudara, kita belajar hidup benar di hadapan Allah. Marilah kita apa yang kurang dalam 2023. Saudara, apa sih? Mari kita belajar saudara. Paling mudah kita menyalahkan orang lain. Paling mudah kita menyalahkan orang lain, saudara. Paling mudah kita menyalahkan istri. Istri yang mudah menyalahkan suami. Kita mudah menyalahkan anak-anak. Anak-anak mudah menyalahkan ayah ibu. Jemaat paling mudah menyalahkan gembala. Tetapi apakah kita belajar melihat diri kita? Sedikilah aku ya Tuhan, kata Raja Daud. Apakah jalanku serong? Pikiranku, maka dibetulkanlah. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Oleh karena itulah kita perlu belajar, saudara. Kita benar di hadapan Allah. Benar di hadapan Allah. Hidup Zakaria dan Elisabet benar menyenangkan Allah. Tapi di hadapan manusia itu gimana? Coba lihat saudara. Yang kedua saudara kita belajar. Kehidupan Zakaria dan Elisabet dipandang oleh manusia orang Yahudi. Itu apa saudara? Gak punya anak. Mandul. Nasib sial pandangan orang Yahudi. Gitu. Mereka bisa dikatakan dihukum karena dosa. Kutukan daripada Allah. Aib dikatakan. Diolok-olok. Mungkin tuh lihat. Istrinya Imam Zakaria mandul. Dengan ketawa sinis. Bisa saja saudara. Diolok-olok. Dipermalukan. Dikucilkan. Dan disepelekan. Diacukan dan sebagainya. Sudah bisa aja. Kita benar di hadapan Allah. Karena kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Orang bisa mengucilkan kita. Sahabat kita bisa mengucilkan kita. Saudara, kita bisa diolok-olok. Kita bisa permalukan, saudara. Saya waktu kerja, saudara. Saya sebelum makan saya berdoa.
Maka bisa piring saya ini nasinya itu diumpetin. Waktu amin kok enggak ada. Oh bisa. Oleh anak majikan enggak taunya. Waktu saya katakan, aduh, yuk temenin saya main trail. Saya kasih kamu 5.000. Waktu saya kerjanya dapat sebulan 25.000. Tahun 75. Saya nggak bisa ke gereja. Ke gereja. Kamu mau jadi pendeta? Waduh. Lalu majikan saya ngomong begini. Mau ke gereja? Iya udah. Tuhannya juga lagi sibuk tuh ngatur hujan. Buat apa ke gereja? Sibuk tuh lagi ngatur hujan. Wah saudara. Seringkali waktu kita beriman kepada Tuhan, kita seringkali diolok-olok. Seringkali dipandang disepelekan. Seringkali kita ini dipermalukan, dikucilkan, saudara. Saudara, kalau kita benar, saudara. Saya pernah beli barang, saudara. Itu saya ingin benar di hadapan Tuhan. Saya suka ngomong begini, ini bisa kurang enggak? Oh bisa Pak. Oh iya. Berapa kurangnya? 1.900 bisa, oh bisa. Baik kata saya, beli. Nah, lalu dia buat bom. Dia waktu saya baca lihat bonnya itu masih 1.000 saudara. Saya katakan tadi saya ngomong 900. Oh biasa. Sampai katakan, ganti bonnya. Tulis 900. Yang punya toko itu colohok cik Sundana itu. Hah? Iya tulis 900. Anak bos ya? Bukan, saya karyawan, pegawai. Tulis 900. Akhirnya dia ganti 900. Benar, kamu pastilah anak bos. Ya, umumnya udah biasa. Kalau beli barang tuh udah biasa. Nah, sudah seringkali kita dihadapi dengan kenyataan-kenyataan. Tetapi kalau kita benar di hadapan Allah, memang mungkin kita diolok-olok, mungkin kita disepelekan, mungkin kita diacukan, saudara. Tetapi kalau kita benar di hadapan Allah, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, itu tetap, saudara. Sakaria tetap, saudara. Sebenarnya menurut orang Yahudi itu boleh menikah lagi, tetapi Sakaria tetap. Artinya, saudara, Sakaria ini hidup tidak dipengaruhi omongan orang, pendapat orang. Tetap dalam pelayanannya setia dan tekun. Hidup di dalam doa. Itu prinsip daripada Sakaria dan Elisabeth. Saya waktu baca, luar biasa. Saudara, seringkali ini kita hidup dipengaruhi oleh orang banyak, saudara. Oleh orang sekeliling kita. Sehingga kita tidak setia kepada Tuhan. Masih setia di gereja Rehoboth? Garing gitu? Suka denger enggak? Enggak usah angkat tangan. Apa lagi yang sudah keluar dari gereja Rehoboth? Itu bisa nggak gosip dari A sampai Z. Tetapi kalau saudara ingin mempunyai peranan menjadi berkat di gereja Rehoboth, saudara akan tetap tidak dipengaruhi oleh orang lain, saudara. Tetap saudara punya prinsip. Tetap saudara punya pandangannya adalah pandangan menurut Tuhan.
Bukan menurut orang banyak. Tetap setia pelayanan. Tetap tekun, saudara. Sudah seringkali kita hadapi, saudara. Orang seringkali mengukur pandangan orang banyak, saudara. Ada orang yang benar-benar saya itu, aduh, sampai hati saya menangis. Pak Gunawan, kalau saya nyumbang gereja, kira-kira saya dapat jabatan apa? Hah? Kamu cari jabatan nyumbang gereja itu? Aduh saudara, nggak akan dapat apa-apa lah. Saudara, hidup ini harus kita punya prinsip yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hidup dipengaruhi omongan orang, pendapat orang, atau lebih orang banyak. Si A, si B, si C. Tetapi kita tahu, saudara ada di gereja Rehoboth karena panggilan dari Tuhan. Bukan secara kebetulan. Oleh karena itu mari kita pegang prinsip setia sampai akhir hidup kita. Hidup dalam doa. Doa dalam hidupku. Itu harus punya prinsip, saudara. Mengapa, saudara? Karena Zakaria dan Elisabet itu benar. Saudara, benar dalam kata ini, saudara, adalah baik hati, baik ya perbuatannya atau hatinya itu sama, saudara. Jadi baik dalam hati maupun dalam tindakan sama. Kebenaran Allah adalah mencari hati-hati yang benar. Saudara, seringkali perbuatan kita benar tapi hati kita nggak benar. Tetapi marilah kita bereskan tahun yang lalu, kita tinggalkan masa lalu kita. Tinggalkan kebencian kita. Tinggalkan sakit hati kita. Tinggalkan kemarahan kita. Kita memasuki tahun yang baru dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, hidup ini adalah harus hidup benar-benar dalam doa, saudara. Cara Tuhan memakai kehidupan Zakaria ini gimana? Supaya mereka menjadi berkat, peranan keluarga di dalam gereja Rehoboth. Peranan saudara dan saya dalam gereja Rehoboth. Apakah kita bisa jadi berkat dalam gereja Rehoboth? Coba perhatikan. Cara Tuhan memakai kehidupan Zakaria dan Elisabet. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan yang berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Itu ayat 11, ayat 12. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut. Hei Zakaria, sebab doamu itu telah dikabulkan. Artinya Zakaria Elisabet ini berdoa. Doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Saudara, Zakaria ini tetap menjadi imam, saudara. Ada 20 golongan ya, itu golongan imam. 1 minggu di bait Allah, ruangan, dan membakar ukupan. Mereka itu banyak orang yang di luarnya itu istilah jemaat. Ya. Mereka melayani dari jam 9 sampai jam 3 sore. Saudara,
Sakaria ini termasuk golongan imam. Dia dapat giliran 2 kali dalam setahun. Dia pergunakan dengan sungguh-sungguh. Saudara. Imam ini memang, jubah imam ini di bawahnya ada seperti gerincing gitu ya. Bel-bel kecil gitu ya. Supaya mereka tahu kalau ada apa-apa itu tahu. Dan apa yang terjadi saudara Sakaria? Sakaria didatangi oleh malaikat Tuhan. Luar biasa. Artinya saudara Sakaria ini punya doa yang tembus kepada Allah. Saya sampai, iya ya berarti doa Sakaria ini tembus kepada Allah ya. Luar biasa saya lihat ini. Jadi Sakaria ini bukan ada ya doa yang formal, doa yang biasa ya. Kita berdoa ABCD gitu kan, biasa, doa formal. Ada doa seperti anak-anak, maka doa anak-anak. Hanya minta saja saudara. Minta A, minta B, minta untuk anak. Jadi doanya penuh dengan permintaan. Ini seringkali disebut doa egois. Tuhan, tolonglah aku. Tolong rumahku dijaga. Tuhan, tolong anakku usahanya. Tuhan, tolong mantuku lagi mengandung. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Seringkali gitu. Jadi kita hanya doa sepihak saja, saudara. Tetapi saya selalu berpikir Tuhan, doa yang sampai tembus kepada Tuhan itu doa gimana gitu kan ya. Seringkali kita ini aduh doa Tuhan ya gitu kan ya. Doa yang tembus kepada Allah adalah doa yang tulus. Hati yang benar, yang tulus seperti Sakaria. Dia hidup benar, menyenangkan Allah. Tidak dipengaruhi oleh omongan orang. Meskipun menunggu puluhan tahun. Sakaria tahu bagaimana Abraham dan Sarah. Dan Sakaria dan Elizabeth ini benar-benar doa tembus dengan Allah tulus. Dia mempercayakan dirinya kepada Allah yang mengandalkan Allah 100%. Yang menyerahkan hidupnya 100%. Saudara. Dan dia berdoa dalam roh. Rohnya ikut berdoa. Dalam diri manusia ada jasmani. Sikap kita bisa berdoa. Ada jiwa, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Ada roh. Berdoa dalam roh. Yang tembus kepada Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang perlu saudara dalam kehidupan kita. Saya banyak belajar dalam bulan Desember saudara. Waktu saya pulang dari gereja Rehoboth Dewi Sartika, saya datang ke rumah dulu gitu kan ya. Sebelum saya jemput Lois di Benikasi, di gereja Rehoboth Benikasi. Saya hanya diam. Tiba-tiba suasana roh itu turun. Sampai saya menangis saudara. Nggak ada kata-kata yang saya keluar. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya nggak bisa berkata-kata saudara. Waktu hadirat Allah turun, seringkali kita hanya bisa menangis saudara. Itu saudara. Bulan Desember saya merasakan, aduh Tuhan. Kalau saya ceritakan sepertinya saya menangis saudara. Bahwa itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya ini. Oleh karena itu marilah saudara kita belajar. Doa yang tulus saudara.
Doa yang mempercayakan, mengandalkan hidup kita ini kepada Tuhan. Doa dalam roh. Allah itu roh. Sampai kita merasakannya. Hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat respon saudara daripada Sakaria pernyataan Allah ini. Dalam ayat 18, 19, 20 dalam Lukas 1 dikatakan, lalu Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini bisa terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebenarnya dia tahu kisah Abraham dan Sarah. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Jibril. Sampai malaikat itu menyebutkan namanya. Yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Utusan Allah, saudara. Untuk menyampaikan kabar ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya, saudara. Tolong. Nah, saudara, di sini kita lihat respon daripada Sakaria, saudara. Dia didengar doanya oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia akalnya masih dia berpikir nggak mungkin Tuhan. Ini bisa terjadi, aku ini kan sudah tua, istriku sudah lanjut usianya, nggak mungkin punya anak. Nggak mungkin, saudara. Sakaria hanya percayakan kuasa Allah sebatas akal saja. Seringkali kan gitu, nggak mungkin Tuhan. Nggak mungkin kita berdoa, nggak mungkin Tuhan. Saya dari keluarga siapa sih? Saya keluarga miskin. Anak saya gimana? Nggak mungkin lah. Hanya sebatas akal saja. Seringkali kita membatasi kuasa Allah hanya sebatas akal saja. Pikiran kita. Kuasa Allah tiada yang mustahil. Sudah kuasa Allah tembus melampaui akal kita. Dan apa yang Allah katakan itu benar, ya dan amin. Tetapi Sakaria sayang. Dia tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan akalnya. Tuhan gak mungkin Tuhan. Kuasa Allah akan dinyatakan. Gak mungkin Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menghukum Sakaria bisu sampai kelahiran Yohanes. Mari dalam tahun ini kita belajar. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Kalau kita tidak izinkan Allah bekerja. Melampaui pikiran kita, melampaui akal kita. Ada sesuatu yang terjadi. Saya yakin akan banyak terjadi, saudara, dalam jemaat gereja Rehoboth. Kuasa Allah melampaui akal kita, melampaui pikiran kita, saudara. Saya kan nggak mungkin, saudara. Saya nggak makan obat, nggak makan apa, saudara. Sakit kencing ini, aduh Tuhan, sampai saya katakan. Saya hanya pegang, aduh Tuhan. Oh, tiba-tiba keluar. Sampai anak saya katakan, makan obat apa Pak? Enggak. Nah, keluar batu, saudara. Nah, itu. Seringkali enggak kepikir, saudara. Hanya saya berseru Tuhan, sudah. Sakit, saya diam. Enggak ngomong, saudara. Ke Louis juga enggak ngomong ke anak saya. Aduh, hanya sakit aja saya. Malam sih ya, aduh Tuhan sakit hanya ya pegang ini, Tuhan sakit, Tuhan tolong, hanya gitu aja saya. Tiba-tiba pagi hari, saya ngerasa ya bahwa kuasa Allah itu nyata, saudara. Saudara, oleh karena itulah kita akan melihat, saudara, bagaimana Sakaria dan Elisabeth menjadi berkat bagi bangsa Israel. Lukas 1 ayat 13 sampai 17.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Harus engkau menamakan dia Yohanes, Tuhan yang mengasihi. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab itu akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allahmu. Berkat yang luar biasa. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Dan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran yang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi berkat, saudara. Kalau kita lihat ini luar biasa, saudara. Bagaimana kehidupan Zakaria dan Elisabet benar di hadapan Tuhan, menyenangkan Allah. Maka peranan keluarga ini sangat penting. Kemarin kita mendengar kisah Timotius bagaimana Tuhan pakai. Karena peranan daripada orang tua dan nenek. Saudara, dalam kehidupan kita pun sama. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam gereja Rehoboth. Saudara, marilah kita berpikir hidup ini adalah pilihan. Apakah saudara ingin menjadi berkat? Mungkin pandangan orang banyak yang membuat saudara gelisah. Tetapi ingat, yang benar adalah pandangan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Allah. Benar di hadapan Allah. Jaga, saudara. Hati dan tindakan itu benar di hadapan Tuhan. Saudara, oleh karena itu saya menyimpulkan, saudara. Saya menyimpulkan. Bagaimana kita menjadi berkat bagi gereja Rehoboth. Belajarlah dari kehidupan Zakaria dan Elisabet. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan manusia, saudara. Benar di hadapan Tuhan. Jalani hidup ini dengan tidak menurut pandangan orang banyak. Tetapi menurut pandangan Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan mendengar doa orang benar. Dan menyatakan kuasanya melampaui akal kita, pikiran kita. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh akal kita. Kita pegang janji Tuhan. Saudara, tinggal kita ingin menjadi berkat, bukan pencari berkat. Saudara, gereja mana akan memuaskanmu kalau saudara pencari berkat? Sama semua juga. Tetapi kalau saudara menjadi berkat beda. Beda, saudara. Karena saudara dulu diberkati sehingga menjadi berkat. Pencari berkat belum tentu dapat berkat. Oleh karena itu marilah kita berjanji dalam tahun ini, Tuhan, kami ingin bagi berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin jadi berkat Tuhan tahun ini dalam gereja Rehoboth, Tuhan. Setidaknya saya ajak teman, sahabat saya mulai doakan yang belum percayakan Yesus, bawa dia. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa, saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam surga. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami bersyukur. Kami telah belajar daripada kehidupan ya Tuhan. Zakaria dan Elisabet. Dia benar di hadapan Tuhan. Dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami, ya Tuhan. Kami ada dalam gereja Rehoboth. Bukan secara kebetulan. Tetapi biarlah kami boleh menjadi berkat. Kami ingin menjadi berkat. Karena kami tahu kalau menjadi berkat pasti kami diberkati. Baik secara rohani ataupun jasmani. Sehingga kami menjadi berkat. Bapa tolonglah. Biarlah tahun yang lalu kami kan kuburkan. Kami kan lalu dan kami introspeksi diri.
Sehingga kami boleh belajar. Permulaan tahun ini menjadi berkat ya Tuhan. Peranan keluarga dalam gereja Rehoboth, dalam pertumbuhan gereja Rehoboth. Tidak lain adalah pilihan. Kita akan menjadi berkat, bukan pencari berkat. Roh Kudus kan berbicara kepada kami semua, sehingga kami bisa memilih bahwa hidup ini boleh menjadi berkat dalam gereja Rehoboth. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sudah menyelesaikan baktian ucapan syukur pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi selamat tahun baru bagi saudara semua. Tuhan memberkati saudara. Saudara, hanya satu yang perlu saya umumkan, yaitu kemungkinan ada dari saudara yang belum memberikan persembahan syukur, ucapan syukur saudara pada Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah lakukan, berkat Tuhan yang saudara sudah terima pada seluruh tahun lalu. Saudara bisa memberikan ucapan syukur, persembahan syukur. Mungkin karena bulan Desember biasanya sibuk ya, jadi ada mungkin saudara lupa. Tuhan memberkati saudara. Kita masuk dalam tahun baru, kita mulai dengan semangat baru. Kita mulai dengan semangat baru dalam pekerjaan, terutama dalam pelayanan kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh baktian dari awal dan selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Kami akan masuk berjalan dalam minggu-minggu yang baru ini Tuhan. Tuhan menyertai kami semua dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kuliah, sekolah anak-anak kami semua. Tuhan berkati dan berkat Tuhan. Kami telah mendoakan untuk pemerintah yang bulan depan mempersiapkan pesta demokrasi, yaitu pemilu. Tuhan untuk memilih presiden dan wakil dan juga untuk calon legislatif. Kami berdoa siapapun yang terpilih itu semua adalah karena kehendak Tuhan, seorang yang dapat memimpin bangsa dan negara ini menjadi negara yang lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan pulang kemanapun kami berada. Engkau lindungi dari bahaya. Mungkin ada di antara kami yang akan keluar kota, Tuhan juga tolong dalam perjalanan. Dapat selama berlibur, pergi dan pulang, Tuhan lindungi dari mara bahaya. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa